Film dimulai dengan Rob dan Gail, pasangan suami istri, baru saja pindah ke apartemen baru. Ketika Rob membawa beberapa kotak ke apartemen, Gail bercerita tentang kulkas tua yang unik di pojokan. Kulkas itu tertinggal oleh pemilik rumah sebelumnya. Rob merasa tertarik dengan kulkas itu. Dia memperhatikan bagaimana motornya berada di bagian atas, bukan di bawah seperti kulkas-kulkas modern. Karena udara panas naik, Rob berkomentar bahwa tidak masuk akal untuk meletakkan motor di bawah, karena panas yang dihasilkannya akan langsung naik ke dalam kulkas. Namun, Gail tampak tidak terlalu memperhatikan. Dia mengambil sebotol anggur dan bertanya pada suaminya apakah dia ingin minum dengan es. Meski freezer penuh, dia tetap bisa mengambil beberapa potong es. Mereka bersulang untuk kehidupan baru mereka. Tapi sebelum Rob sempat minum, dia melihat sesuatu aneh di es batunya. Dia mengambil es itu dari gelasnya dan menunjukkannya pada Gail, meminta Gail untuk melihat lebih dekat apa yang ada di dalam es tersebut. Gail melihat lebih dekat dan terkejut. Untuk memastikan apa yang dilihatnya, Gail mengambil kaca pembesar untuk memeriksa es batu itu. Anehnya, di dalam es batu terdapat miniatur mamut dengan tombak di tubuhnya. Gail bertanya-tanya apakah masih ada lagi benda aneh seperti ini di dalam freezer. Jadi dia membukanya. Dengan cepat, dia mengosongkan isi freezer dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Rob melongok dan bercanda, mengatakan mungkin ada peradaban kuno yang hilang di dalam kulkas mereka. Ternyata benar, freezer itu berisi kota miniatur abad pertengahan yang masih berfungsi. Segala sesuatu di dalam kota bergerak dengan cepat. Orang-orang kecil di dalamnya menjalani hari mereka seperti biasa, sama sekali tidak terganggu oleh dua raksasa yang mengamati dari atas. Gail masih tak percaya, berkata bahwa semua ini benar-benar tidak masuk akal, dan Rob hanya bisa mengangguk setuju. Gail kemudian menjelaskan bahwa kota yang mereka lihat berasal dari awal abad pertengahan, sementara mamut berbulu telah punah di akhir periode Neolitikum. Rob, yang tidak terlalu peduli, hanya mengangguk sambil pura-pura paham, setuju untuk menyembunyikan kebingungannya dari istrinya. Tak lama kemudian, Rob memutuskan untuk mengubur mamut beku itu di dalam panci berisi tanah. Rob terlihat sedikit sedih. Jadi Gail mencoba mencerahkan suasana dengan bercanda bahwa mungkin mamut itu bisa menjadi pupuk yang bagus. Keingintahuan mulai menguasai mereka, dan keduanya memutuskan untuk memeriksa freezer sekali lagi. Yang mengejutkan, pemandangan di dalamnya telah berubah drastis. Kota yang awalnya bergaya abad pertengahan kini berkembang menjadi kota yang modern, seperti era revolusi industri. Pabrik-pabrik menjulang, dan rel kereta api melintasi kota, sementara asap hitam menutupi langit di dalam freezer. Mereka terkejut melihat bahwa hanya 10 menit berlalu sejak mereka terakhir memeriksa. Namun di dalam freezer, puluhan tahun telah berlalu bagi manusia mini itu. Gail kemudian berteori bahwa waktu di dalam freezer bergerak dengan cara yang sangat berbeda. Ketika mereka menyaksikan revolusi industri berlangsung dengan sangat cepat, Rob merasa kecewa karena mereka melewatkan masa kejayaan seni dan budaya. Matanya tertuju pada dua pria mini yang duduk di dekat sebuah bangunan yang sedang dibangun. Dan dia bertanya-tanya apakah para penghuni kecil itu menganggap mereka sebagai dewa. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Kedua pria itu malah mengolok-olok mereka, melihat Rob dan Gail sebagai wajah-wajah aneh yang terus menatap kota. Salah satu pria bahkan berkomentar, dengan nada bosan, bahwa dia sudah muak melihat brokoli yang tersangkut di gigi Gail. Beberapa detik kemudian, bangunan modern mulai berdiri. Rob melihat benda-benda yang berterbangan dan Gail langsung mengenalinya sebagai pesawat terbang. Dengan semakin banyaknya gedung pencakar langit yang muncul, Gail merasa miniatur manusia itu sudah mencapai masa sekarang. Rob setuju ketika dia melihat sebuah toko Starbucks dan berkomentar bahwa kafe itu memang bermunculan di mana-mana. Namun, dia merasakan ada yang aneh, jadi dia memutuskan untuk melihat lebih dekat. Tiba-tiba, sebuah rudal jatuh tepat di tengah kota dan meledak, membuat Rob terkejut hingga mundur dan terjatuh ke lantai. Gail segera membantunya berdiri dan mencoba menenangkannya, tetapi Rob sudah panik, berteriak bahwa bom nuklir telah meledak di freezer mereka. Wajah Rob tampak semerah tomat, dan Gail hampir tidak bisa menahan tawa. Gail menutup freezer, berpikir bahwa orang-orang di dalamnya tidak mungkin bisa menghadapi perang dalam waktu singkat. Mereka pun memutuskan untuk memesan pizza. Malam itu, pasangan itu menikmati pizza untuk makan malam sambil menunggu keadaan di dalam freezer mereda. 1 jam telah berlalu, dan Rob menyarankan agar mereka memeriksa freezer. Dia berharap orang-orang mini itu punya kesempatan untuk membangun kembali kota mereka, tapi Gail mengatakan bahwa kemungkinan mereka tidak berhasil. Rob tetap pergi ke freezer dan membukanya. Mereka terkejut melihat pemandangan di dalamnya, kota-kota bercahaya dan mobil terbang. Gail berkata bahwa tempat itu terlihat seperti kota Zamrud, tetapi dengan lebih sedikit elemen Zamrud dan tampak lebih futuristik. Pemandangan ini membuat Rob sangat gembira, takjub melihat keindahan yang ada. Tiba-tiba, sebuah bangunan muncul tepat di depan mereka, dan Rob bercanda bahwa bangunan itu terlihat seperti mainan untuk orang dewasa.
Tiba-tiba, semuanya mulai bergerak, dan sebuah piramida besar muncul di tengah kota futuristik. Piramida itu bersinar terang dan menyerap energi dari jembatan yang terhubung dengannya. Setelah itu, bentuknya berubah menjadi benteng berbentuk berlian, dan semua yang ada di kota menghilang dalam ledakan yang membentuk bola energi. Ledakan energi yang megah itu meledak seperti bintang, dan seberkas cahaya mulai menyebar di sekitar dapur Rob dan Gail, memenuhi apartemen mereka dengan cahaya yang memukau. Cahaya yang menakjubkan itu membuat mereka berdua terpesona. Selama periode ini, tampaknya manusia mini telah menemukan rahasia perjalanan ruang dan waktu. Setelah ini, seberkas cahaya kembali ke freezer, berkumpul menjadi bola, dan menghilang. Hal ini menghapus senyuman di wajah Rob dan Gail, bingung dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Rob bertanya-tanya apakah manusia mini itu akan kembali, tetapi Gail menjawab bahwa kemungkinan itu kecil. Merasa sedih, Rob kemudian mencabut steker kulkas, seolah-olah dia sudah menerima kenyataan bahwa orang-orang kecil itu tidak akan pernah kembali. Menyadari bahwa Rob semakin menyukai manusia mini, Gail memeluknya dengan lembut. Setelah itu, dia menutup freezer, memutuskan untuk menghentikan semua ini. Keesokan harinya, Rob menuangkan kopi untuk mereka berdua. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berdua merenungkan miniatur peradaban yang ada di dalam freezer. Dengan sedikit harapan bahwa manusia mini itu masih hidup, mereka membuka freezer lagi dan terkejut melihat kabut dingin keluar meskipun sudah mencabut stekernya. Di dalam freezer, mereka menyaksikan sebuah zaman es di mana manusia purba sedang memakan bangkai Brachiosaurus yang besar. Tampaknya kehidupan di dalam freezer telah dimulai kembali, dan sekarang telah kembali ke era dinosaurus. Tiba-tiba, suara gemuruh mengingatkan manusia purba akan kedatangan Tyrannosaurus Rex. Mereka berlarian ketakutan, terjebak di antara gigi-gigi tajam dinosaurus itu. Manusia purba terakhir terjatuh saat T-Rex mendekat, menerjang dengan ganas untuk menyerang. Banyak yang berpendapat bahwa freezer ibarat di dunia saku. Dia memperlihatkan bagaimana kehidupan berevolusi, jauh dari kenyataan. Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa freezer menandakan akhir dari dunia manusia mini, tetapi bisa juga berarti mereka menemukan dimensi lain untuk dihuni. Tidak ada yang tahu dengan pasti berapa kali proses kehidupan ini terjadi di dalam freezer tua itu, atau apakah setiap proses selalu berlangsung dengan cara yang sama. Pemilik sebelumnya mungkin telah menyaksikan kehidupan tumbuh dan mati berulang kali, hingga akhirnya merasa bosan dan meninggalkan freezer yang luar biasa ini. Kita kemudian diperlihatkan siapa yang menciptakan kehidupan di dalam freezer. Sekawanan gajah berjalan melintasi lapangan, tapi ladang itu sebenarnya berada di atas meja di ruang kerja seorang pria misterius. Pria tua itu tidak menyadari hal ini karena terlalu sibuk membaca buku. Kepala pelayannya yang bernama Jeffrey bertanya tentang isi buku yang dia baca. Pria itu menjawab bahwa bukunya terlalu teknis dan dia lebih suka hal-hal yang kacau. Dia mengalihkan perhatiannya ke makhluk kecil di dunia saku itu dan menertawakan seorang pria mini yang sedang menggosok dua batang kayu. Tiba-tiba, manusia purba itu berhasil membuat api, dan pria tua itu marah. Dia mengeluh bahwa seharusnya dia yang memberikan api kepada mereka, bukan mereka yang menemukan cara sendiri untuk melakukannya. Jeffrey mencatat bahwa periode waktu saat ini adalah lebih dari 200.000 tahun sebelum manusia seharusnya dapat membuat api. Oleh karena itu, pria tua itu memerintahkan Jeffrey untuk memadamkan api tersebut. Kepala pelayan kemudian meniupkan angin ke arah meja, yang berhasil memadamkan api itu. Tetap saja, lelaki tua itu kesal, jadi dia menyuruh Jeffrey untuk memasukkan mereka kembali ke guanya. Kepala pelayan mematuhinya, jadi dia memicu gajah-gajah itu menyerbu ke arah manusia, memaksa mereka bersembunyi. Setelah selesai, lelaki tua itu masih kesal dengan apa yang baru saja terjadi. Jadi dia berencana mengecilkan otak makhluk kecil itu untuk mencegah mereka membuat pilihan sendiri. Tak lama kemudian, para manusia purba keluar dari gua untuk melakukan tarian hujan. Jeffrey mengingatkan pria tua itu bahwa mereka belum mengakhiri kekeringan. Jadi dia memerintahkan Jeffrey untuk menyemprotkan air ke benda-benda kecil yang kering itu. Jeffrey dengan senang hati melakukannya dan menyemprotkan air ke atas meja, menyebabkan hujan turun di lapangan. Dia berkomentar bahwa Tuhan mereka penuh belas kasihan, sementara para manusia purba bersuka cita. Melihat kegembiraan mereka, pria tua itu terkikik dan memerintahkan kepala pelayannya untuk menyemprotkan lebih banyak air. Saat Jeffrey melakukannya, tanaman baru mulai tumbuh dari ladang kecil itu. Namun, pria tua itu mulai muak dengan kesenangan yang terjadi dan menyuruh Jeffrey untuk melepaskan wabah. Kepala pelayan itu ragu, tetapi pria tua itu bersikeras untuk mengakhiri permainan kecil ini. Tanpa pilihan lain, Jeffrey membuka kotak antik dan mengambil sebuah botol mewah dari dalamnya. Dengan alis berkerut, Jeffrey menyemprotkan isi botol itu ke arah manusia purba, dan satu persatu, mereka pingsan saat mengambil napas terakhir. Sementara itu, pria tua itu hanya menyaksikan kejadian itu dari balik bukunya sebelum melanjutkan bacaan.
Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.